memilih pendekatan pendidikan orang dewasa dengan sudut pandang bahwa pengalaman merupakan sumber pembelajaran utama, khususnya bagi perempuan. Kenapa? Karena selama ini perempuan itu tidak diakui sebagai sumber pengetahuan, pemikiran perempuan tidak dianggap berharga untuk memberikan berbagai masukan pada proses-proses sosial, proses-proses pembangunan di dalam masyarakat. Karena itu di Akademi Paradikta metodologi yang dikembangkan adalah bagaimana semaksimal mungkin perempuan bisa menceritakan perjalanan hidupnya sebagai sumber belajar, sumber pengetahuan bersama. Salah satu metode yang sangat penting di awal-awal Akademi Paradikta adalah menggambar sungai kehidupan. Kenapa sungai kehidupan? Karena sungai itu adalah sebuah aliran air yang dia akan bermuara kepada satu tempat, yaitu lautan, dan dia membawa berbagai macam sedimen dalam perjalanannya menuju lautan tadi. Nah, begitulah kita ingin mengajak perempuan berpikir tentang perjalanan hidupnya yang sebetulnya menyisakan banyak sekali pembelajaran-pembelajaran dari peristiwa-peristiwa yang dia alami. Namun selama ini kan sulit untuk menceritakannya. Kadang mungkin sebagian dianggap aib, sebagian dianggap terlalu menyakitkan untuk diceritakan, atau sebagian merasa itu biasa saja gitu. Karena itu sungai kehidupan ini bisa membantu para perempuan ini menuangkannya dalam bentuk yang populer. Kan di dalam menggambar sungai kehidupan itu setiap orang akan menceritakan beberapa titik penting. Jadi mungkin tidak semua gitu, karena dalam waktu yang terbatas kita biasanya meminta 3, 5, atau 7 peristiwa penting dalam perjalanan hidupnya. Mungkin perjalanan hidupnya itu baru 25 tahun, tapi mungkin ada juga yang 60 tahun atau 50 tahun. Nah, seberapa banyak mereka mampu mengingat peristiwa-peristiwa yang sangat penting yang menurut mereka berpengaruh pada kehidupan mereka saat ini, kita ingin mereka menggali itu. Jadi ada peristiwa yang membekas di pikiran mereka adalah yang menggembirakan, biasanya begitu. Kelahiran ini, mendapatkan apa. Jadi itu digambarkan sebagai satu titik yang sangat menggembirakan. Kemudian mungkin ada peristiwa yang menyedihkan gitu, kehilangan seseorang atau kegagalan, itu juga akan digambarkan. Lalu kemudian begitu lagi. Jadi sungai itu akan berliku-liku, mungkin 5-7 peristiwa. Nah, setelah itu apa yang akan dilakukan dengan gambar sungai kehidupan ini? Yang pertama adalah mereka akan mencari teman, 1 atau 2 orang untuk saling menceritakan sungai kehidupannya masing-masing. Bukan hanya menceritakan saja, tapi juga kemudian memaknai. Nah, peristiwa ini sangat penting, proses ini sangat penting, karena pada saat inilah mereka benar-benar akan mengurai apa saja yang selama ini mungkin tersimpan sebagai proses kehidupan yang mereka lalui, yang tidak mau mereka buka, tapi sebetulnya di dalam situ banyak sekali pembelajaran berharga yang mungkin sebetulnya mempengaruhi bagaimana mereka saat ini. Setelah saling mendengarkan, kemudian mereka bisa saling mendukung, saling memberi semangat, dan juga masing-masing mengambil hikmah dari cerita sungai kehidupan temannya masing-masing. Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya adalah pertama, membuka keyakinan diri mereka, kepercayaan diri masing-masing bahwa setiap perjalanan hidup mereka adalah sumber pengetahuan yang sangat berharga. Karena ketika kita mendengarkan cerita kehidupan seseorang, itu pasti akan banyak sekali pembelajaran-pembelajaran, hikmah-hikmah yang akan menjadi patokan kita ya, atau menjadi referensi kita dalam menjalani tahapan kehidupan kita selanjutnya. Yang kedua adalah membangun kepercayaan diri dan kepercayaan dengan temannya, sesama temannya. Mungkin ada cerita yang sangat berat, tapi karena pada saat itu semua dalam posisi yang sama diceritakan, sehingga itu terasa lebih longgar, terasa lebih ringan.
Yang ketiga adalah dari situ kemudian mulai bisa menata peristiwa-peristiwa pengalaman-pengalaman itu menjadi bangun-bangun, menjadi jembatan-jembatan untuk melanjutkan perjalanannya dengan pemikiran-pemikiran dari teman sebaya yang tadi mendiskusikan sungai kehidupannya. Yang keempat, sungai kehidupan ini kadang juga menjadi sumber kebahagiaan gitu, hiburan, bahwa kadang ada satu peristiwa yang dulu mungkin berat sekali bagi kita, tapi ketika kita gambarkan terus diskusikan, dia kemudian menjadi sesuatu yang bisa kita tertawakan, aduh konyol sekali ya pada saat itu misalnya gitu ya. Atau juga dia bisa menjadi sesuatu yang sangat inspiratif, bahwa kita pernah melewati satu tahapan di mana kita akhirnya keluar dari tahapan itu, tapi ketika kita mengalami sesuatu sekarang kok kita susah ya keluarnya, padahal dulu sudah pernah gitu menghadapi itu. Jadi penting untuk menggunakan pengalaman kehidupan kita ini sebagai sumber pengetahuan.